Nama saya Rohimat, umur 53 tahun. Kebetulan saya berkecimpung dulu sebelum mendirikan perusahaan Cuanki Raos 44. Saya adalah karyawan perusahaan di perusahaan besar, perusahaan rokok, yaitu perusahaan PTHM Sampurna. Saya menggeluti bidang rokok ini jadi salesman sekitar 28 tahun lamanya. Kemudian di tahun 2023 ada penawaran khusus dari perusahaan untuk pensiun dini. Saya ambil. Kemudian setelah pensiun dari perusahaan ini, saya mendirikan perusahaan Cuanki Raos 44 yang bertempat di Kampung Sukanegara, Desa Sukanegara, Kecamatan Garut. Dari situ saya selaku pemilik perusahaan Cuanki Raos 44 bersama saudara saya yang udah ahli di bidang cuanki, saya rekrut. Saya mendirikan perusahaan Cuanki Raos 44 ini. Alhamdulillah dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah perusahaan sudah mulai berkembang, sudah mempunyai pelanggan-pelanggan tetap yang loyal terhadap perusahaan Cuanki Raos 44. Gitu saja profil saya, dari seorang salesman kembali jadi pebisnis makanan. Beda segmen, dari segmen rokok ke segmen makanan. Emang dua yang sangat berbeda lah, dari rokok ke makanan ya. Untuk profil Cuanki Raos 44 waktu itu sekitar tahun 2023, tepatnya di bulan Juni perusahaan ini berdiri, yang mana perusahaan ini lokasinya di daerah Sukanegara, Kampung Sukanegara, Desa Sukanegara, Kecamatan Garut Kota. Adapun Cuanki Raos didirikan, tadinya saya sebagai seorang dari pekerja swasta di bidang rokok, karena saya ada basic, setelah pensiun ada basic dari sales. Kemudian saya mendirikan Cuanki Raos ini untuk menjadi bisnis kedepannya. Terima kasih. Untuk sertifikasi di perusahaan Cuanki Raos 44, kebetulan perusahaan ini di bidang makanan, dan ini adalah perusahaan disebutnya UMKM ya. Jadi sertifikasinya bisa dibilang sangat sederhana sekali. Yang pertama mungkin NIB ya, nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah sertifikasi halal. Kebetulan Cuanki Raos sudah memiliki NIB sama sertifikasi halal udah ada. Karena pemasaran yang akan pemasarannya tidak terlalu karena ke pasar tradisional kemungkinan sudah cukup dengan sertifikasi dua tersebut. Kecuali kalau misalkan kita bermain ke pasaran modern, mungkin harus ada PIRT juga. Mungkin kedepannya kita akan berusaha untuk bisa memiliki PIRT. Terima kasih. Alhamdulillah setelah berdirinya di tahun 2023 sampai sekarang udah hampir 2 tahun perusahaan ini berdiri. Saya dalam pemasaran ini dari awal sudah memulai dengan sistem kampasing dulu. Semua pasar, semua segmen di toko-toko frozen food saya masukin semua. Kemudian setelah berkisar antara 6 bulan berjalan, kita ada seleksi toko, karena mereka toko-toko yang kita datangi pertama itu kan tidak semua bagus. Nah setelah 6 bulan ke sini kita udah mulai terlihat toko-toko mana yang bisa bekerja sama dengan perusahaan Cuanki Raos 44. Alhamdulillah selama 2 tahun ini pemasaran dibilang cukup lancar. Banyak toko-toko frozen food yang termasuk grosir frozen food yang sudah berlangganan dengan perusahaan kami, Cuanki Raos 44. Adapun sistem
pembayarannya atau pemasaran kepada tokoh-tokoh tersebut, kami melakukan sistem, ada yang sistem cash, ada yang sistem konsinyasi. Ya, konsinyasi itu kita nyimpan barang nyimpan satu bon, setelah dikirim lagi ke yang kedua baru diambil tagihannya. Jadi sistemnya terus begitu sampai saat ini selalu seperti itu. Tapi ada yang cash juga, ada, saya melayani dengan yang cash. Alhamdulillah dari tahun 2023 sampai sekarang sekitar ada 25 atau sampai 30 toko yang sudah berlangganan tetap dengan cuanki Raos 44. Alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan berjalannya ini. Mudah-mudahan kedepannya produk cuanki Raos ini bisa diterima di kalangan konsumen baik di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Untuk saat ini baru ke Jawa Barat dan kebagian ke wilayah Provinsi Banten. Untuk menjaga kualitas dari produk cuanki Raos 44, saya selaku pemilik berusaha untuk senantiasa menjaga kualitas ini, karena mungkin konsumen yang sudah ada, yang udah menerima dengan kualitas produk cuanki Raos 44 harus bisa dipertahankan dari kualitasnya. Terutama saya selalu ke karyawan, selalu menitikberatkan harus sekali produk ini bisa dipertahankan, terutama di bahan pokok ya, bahan-bahan pokok cuanki, terutama di ikan, kemudian di tepung tapiokannya, dari terus minyak sayurnya, minyak goreng yang diutamakan itu. Jadi setiap kita membeli bahan itu, kualitas yang diutamakan dari tiga bahan pokok itu yang di cuanki Raos 44. Jadi kualitas tetap terjaga. Kemudian dari racikan bumbu segala macam itu tetap harus dijaga, tidak boleh ada istilahnya, tidak boleh ada istilah percobaan setelah kualitas yang diluncurkan diterima oleh konsumen, maka kita tetap harus dijaga kualitas yang sebelumnya gitu, terutama di bahan pokok, bahan bakunya yang harus dijaga selalu. Tantangan dari perusahaan cuanki Raos 44 ini, pertama-tama mungkin di awal perusahaan berdiri, saya yang sebagai pemilik perusahaan ini sangat terbatas dalam mencari karyawan yang sudah ahli. Kebetulan ada anak saudara yang sudah ahli, saya rekrut, kemudian mengambil rekan-rekan yang lain untuk dipekerjakan di tempat cuanki Raos ini. Adapun kemudian setelah produksi berjalan dengan sendirinya, saya selaku pemilik langsung terjun ke lapangan untuk bisa memasarkan produk ini untuk sampai ke tangan konsumen langsung. Adapun teknik yang saya lakukan, pendistribusiannya saya lakukan ke pasar-pasar tradisional, terutama menjangkau kepada toko-toko yang ada bidang di produk ini. Toko-toko, terutama toko-toko dari frozen food yang ada di pasaran-pasaran tradisional. Kendala yang pertama itu, kemudian kendala yang kedua mungkin dari segi produksi juga, kita mungkin harus hampir sama dulu dengan produk-produk sejenis yang telah lama beredar. Karena saya sebagai pelaku usaha yang ikut dalam bidang cuanki ini baru pertama mungkin, makanya saya ikut pemasarannya hampir persis sama dengan yang pabrik lain yang dilakukan. Tapi dari segi kualitas cuanki tersebut, saya mencoba untuk bisa berbeda dengan yang lain, terutama di kualitas rasa dan kemasannya mungkin lebih beda. Yang ketiga mungkin untuk kendala kedepannya mungkin kendala sekarang masih minimnya promosi di digitalnya,
karena kita masih melakukan sistem pemasaran tradisional gitu, ya. Untuk inovasi di Cuan Ki Raus 44 mungkin sampai saat ini masih dalam proses pemilihan atau istilahnya membuat produk apalagi setelah Cuan Ki Raus ini, atau secara kasarnya Cuan Ki Raus ini mau dibikin apa lagi, ini masih ada perencanaan, belum sampai berjalan, masih ada perencanaan untuk kedepannya. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya dari Cuan Ki Raus ini mungkin dari pemasarannya saya akan bukan ke Jawa Barat saja dan Banten, kemungkinan ada ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kebetulan bulan-bulan ini juga udah ada sih intervensi ke daerah Bali, masih istilahnya belum terlalu banyak lah, itu baru mencoba. Mudah-mudahan daerah Bali, Jawa dan itu bisa menerima produk Cuan Ki Raus ini.